Bagaimana perjalanan mudik saya? Sedikit saya ceritakan perjalanan mudik saya dari Bekasi ke Wonogiri. Yang biasanya saya itu dari Bekasi ke Wonogiri sampai dengan 11 jam atau 12 jam. Tapi di tahun 2024 ini saya dari Wonogiri ke Bekasi itu menempuh waktu perjalanan sekitar 16 jam. Oke teman-teman, Mas Rido tadi kita bertemu lagi di channelnya masri.id. Nah teman-teman jangan heran sekarang saya membuat video di area seperti ini atau mungkin latar seperti ini karena saya sendiri sekarang ini berada di kampung halaman tercinta. Teman-teman, di video kali ini seperti biasa teman-teman di channel masri.id ini yang dulunya selalu membahas tentang dunia pendidikan, saya akan membagikan vlog-vlog perjalanan mungkin wisata saya atau mungkin perjalanan kerja saya ataupun yang sifatnya itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa saya dokumentasikan akan saya share di masri.id. Nah, sedikit cerita teman-teman, perjalanan mudik saya tahun 2024 yaitu mudik Nataru itu bagaimana? Sedikit saya bagikan teman-teman, biasanya saya mudik itu 1 tahun 3 kali ya, 3 kali sekitar mungkin libur Lebaran, libur Juli kenaikan kelas, dan libur Nataru atau mungkin Natal dan Tahun Baru. Dan ini di video kali ini adalah mudik saya di Nataru tahun 2024. Bagaimana perjalanan mudik saya? Sedikit saya ceritakan perjalanan mudik saya dari Bekasi ke Wonogiri. Yang biasanya saya itu dari Bekasi ke Wonogiri itu kurang lebih hanya 8 jam atau mungkin paling lama 9 jam atau mungkin 10 jam. Makanya nggak sampai dengan 11 jam atau 12 jam. Tapi di tahun 2024 ini menempuh waktu perjalanan sekitar 16 jam. Padahal kondisinya perjalanan tidak macet. Nah, kenapa demikian? Akan saya ceritakan di video kali ini, teman-teman jangan di skip, tonton sampai selesai. Saya berangkat dari rumah, saya itu jam 8. Biasanya saya kalau mudik itu masuk tol itu di Grand Wisata. Dari rumah sampai Grand Wis itu sekitar 45 menit. Nah sekarang di dekat perumahan saya, itu sudah ada tol yang baru, yaitu tol Cimanggis Cibitung. Dan pintu gerbangnya itu juga dekat dari rumah. Saya dari rumah ke pintu gerbang itu nggak nyampe, paling 10 menit atau 15 menit aja. Kemudian saya mencoba untuk mudik Wonogiri melalui tol yang baru itu, dan pintu masuknya adalah tol Burangkeng. Nah, dari situ saya masuk ke tol Burangkeng yang pertama kali untuk mudik ke Jawa, ke Wonogiri, itu sekitar jam 8 lebih atau mungkin setengah 9 ya. Gerbang tol Burangkeng. Oke teman-teman, masri.id. Jadi di malam hari ini jam 8 lebih 24 menit kami berangkat mudik dari Bekasi ke Wonogiri. Ada yang berbeda, yang biasanya saya masuk tol itu di Grand Wis, sekarang masuk tolnya itu di Burangkeng, tol yang baru, dan itu dekat, lebih dekat dari rumah. Kita ngeset di sini ya. Oke, masuk tol Burangkeng. Setengah 9 masuk tol Burangkeng. Nah, karena baru teman-teman, dan ini kondisinya malam hari, saya berangkat itu setengah 9 malam, harusnya saya itu sampai tol Cibitung. Sebelum exit Cibitung itu ada belok exit ke kiri yang masuk tol Cikampek. Tetapi karena saya kondisinya itu baru pertama kali dan menikmati tol Cimanggis Cibitung yang sangat sepi, saya lupa dan saya itu membaca plang itu telat. Akhirnya saya exitnya exit Cibitung. Akhirnya dari exit Cibitung saya keluar exit Cibitung, baru masuk lagi tol
Cimanggis Depok. Jadi saya 2 kali masuk jalan tol, ada kesalahan jalan. Akhirnya saya bisa masuk di tol Cimanggis Cibitung lagi, kemudian masuk tol Cikampek. Biasanya saya di kilometer 103 atau mungkin 130 itu saya ngeres biasanya. Tapi karena kondisinya jalan itu sangat sepi banget, akhirnya saya itu sampai di masuk tol Cipali, itu saya istirahat di kilometer 166. Itu hanya saya tempuh dari rumah sampai tol, rest area 166 itu hanya 2,5 jam. Itu sangat sepi banget dan saya, emang kondisinya lagi fit ya, fit, enak aja nyopir. Nah, oke teman-teman, masri.id sekarang ini sudah sekitar 2,5 jam perjalanan. Sekarang saya lagi ngeres area di 166 daerah mana nih? Kertajati. Nah, rest area kilometer 166. Mau kencing dulu. Karena kondisinya masih, belum ngantuk, kondisi masih fit dan sebagainya, akhirnya saya melanjutkan, istirahat itu hanya sekitar 30 menit, 40 menit hanya ngopi aja, kemudian lanjut ke perjalanan. Nah, ketika melanjutkan perjalanan, menyusuri tol Cipali pada waktu jam 12 malam ke bawah, jam 1, jam 2, hal pertama kali yang saya alami adalah ketika perjalanan malam, itu adalah saya harus berbarengan dengan bis-bis malam yang kenceng-kenceng banget dan ini menjadi pengalaman baru saya karena selama ini ketika saya mudik itu dari saya punya kendaraan pribadi itu kan sekitar tahun 2016 dan sekarang tahun 2024 itu selalu mudik itu selalu membawa kendaraan pribadi dan selalu lakukan perjalanan itu setiap pagi subuh. Jadi perjalanan itu siang hari. Nah, di mudik tahun 2024 ini saya perjalanan malam hari dan ini pengalaman pertama saya ketika perjalanan malam berkejar-kejaran dengan bus malam jurusan mungkin Bekasi Jawa atau Jakarta Jawa atau mungkin ke Bali, saya nggak ngerti, pokoknya banyak banget bis malam dan itu saya berkejaran. Itu yang membuat konsentrasi saya itu harus fokus untuk selain menjaga stamina juga menjaga ritme dari bis-bis tadi. Nggak mungkin kita itu pelan karena pasti akan diklakson mulu, didim mulu dari bis belakang. Akhirnya kita mengikuti alur atau ritme bis-bis malam. Ya udah, kita ikutin aja bisnya lari kenceng, kita slow, intinya kita harus berkejar-kejaran mengikuti perjalanan, bis-bis malam yang sangat-sangat cepat situ. Kita mengikuti. Akhirnya itu hanya berjalan sekitar 1 jam. Kondisi saya semakin capek karena konsentrasi kalau beriringan dengan bis itu konsentrasinya pasti akan lebih besar ya. Dan akhirnya saya kecapean, akhirnya 1 kilometer berapa saya lupa. Pokoknya setelah rest area 166 dan itu hanya menempuh 1 jam berjalan, saya kembali masuk rest area. Dan di situ karena kondisinya memang sudah waktunya tidur malam ya, sekitar jam 1:30 kalau nggak salah, jam 1 lebih lah, jam 1 lebih. Itu akhirnya saya masuk rest area dan di situ saya langsung matikan mesin mobil, membuka kaca, langsung tidur. Akhirnya saya bangun-bangun itu jam 3 subuh. Kurang lebih berarti saya tidur itu yang biasanya istirahat itu hanya 30 menit, di situ saya istirahat tidur itu 3 jam. Nah, setelah 3 jam, akhirnya
Saya melanjutkan perjalanan lagi, kemudian kondisi sudah fit, sudah ngopi dan sebagainya, akhirnya saya melanjutkan perjalanan. Nah, seperti biasa kalau kondisi fit, udah nggak ngantuk, itu biasanya saya istirahatnya itu lama, bisa 3 jam, 4 jam baru istirahat lagi. Dan akhirnya saya masuk rest area di, Wellery, yang rest area biasa saya istirahat di situ. Di situ saya mengisi bensin dan istirahat sebentar. Di situ juga sebenarnya ingin istirahat, cuma karena waktunya memang sudah terlalu lama ya. Saya sudah tidur 3 jam, pertama sudah saya salah jalan, kemudian istirahat itu tidur 3 jam, dan akhirnya saya nge-rest area di Wellery itu tidak lama. Kemudian lanjut lagi perjalanan dan akhirnya dari Cirebon, karena waktu tidur itu saya jam 3 ya di Cirebon, ternyata kilometer 166 itu sekitar kurang lebih sebelum Cirebon ya, di Palikanci kalau nggak salah. Kemudian istirahat di Wellery sebentar, kemudian akhirnya masuk tol Semarang Solo, dan akhirnya sampailah di Solo. Jam kurang lebih itu jam setengah 7 atau jam 7 pagi ya. Dan setelah istirahat 3 jam tadi, itu terbayar dengan, karena istirahat sangat fit ya, akhirnya dari Cirebon ke Solo itu hanya saya tempuh sekitar mungkin 3 jam. Nah, karena saya lari itu dengan speed itu 140 terus stabil, karena kondisi fit dan itu sudah siang hari, bukan siang hari tapi sudah matahari itu sudah terbit, dan perjalanan itu, agak suasana itu berbeda dengan malam hari ya. Karena saya ternyata terbiasa untuk perjalanan di siang hari daripada malam. Kalau malam mungkin kecepatannya itu hanya cuma bertahan di 100, paling lebih 110, tapi kalau siang hari saya kemarin itu bisa 140. Dan akhirnya sampai Solo itu lebih cepat dari seperti biasanya. Tapi tetap aja karena saya kan tidur 3 jam, tetap durasi waktu dari perjalanan dari Wonogiri ke Solo itu juga memakan waktu yang cukup panjang karena tidur tadi 3 jam. Akhirnya dari Wonogiri sampai Solo itu karena kita mampir di tempat saudara ya, di situ kita mandi dulu, makan dulu dan sebagainya, itu hampir 1 jam. Setelah itu kita lanjut ke Wonogiri ya, masuk ke daerah tempat saya sendiri, dengan kondisi yang cukup fit dan sebagainya. Perjalanan dari Solo ke Wonogiri itu cukup pagi hari ya, sudah walaupun hari Minggu tapi itu cukup padat, jadi kita tidak bisa kencang, ya stabil aja, kurang lebih sekitar 2 jam dari Solo ke rumah saya, di kampung saya. Sedikit cerita itu, semoga ini membawa, pesan kesan bagi teman-teman yang mudik membawa kendaraan pribadi. Intinya ketika kita pulang kampung atau mungkin perjalanan jauh, kalau kita terbiasa dengan kondisi perjalanan itu di siang hari dan kondisi perjalanan diganti dengan malam hari, ternyata berbeda. Bagi teman-teman yang mudik atau mungkin perjalanan menggunakan mobil pribadi dan membawakan sendiri atau menyetir sendiri ya, tolong ditulis kolom komentar tip dan triknya untuk perjalanan di malam hari itu seperti apa, karena saya mencoba untuk
perjalanan di malam hari ternyata saya tidak kuat. Saya harus banyak istirahat ternyata. Dan saya tidak kuat untuk, apa ya, suasananya tuh berbeda intinya, karena mungkin saya terbiasa nyetir sendiri itu di siang hari. Nah, saya sampai di kampung halaman di seperti ini dengan perjalanan yang cukup lancar menurut saya, dan walaupun memakan waktu yang cukup panjang karena memang panjangnya itu bukan karena macet, tapi karena saya banyak istirahatnya. Tetap santai, tetap yang mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Kalau misalnya teman-teman ngantuk, ya istirahat seperti saya. Kalau teman-teman itu capek, ya istirahat. Berapapun waktunya kalau membawa kendaraan pribadi itu kita enak, mau istirahat jam berapa, durasinya berapa, itu enak, kita ngatur sendiri. Baik teman-teman yang sekarang ini tanggal 22 ini saya bikin video, yang lagi berjalan pulang kampung, terutama di daerah Jawa Tengah, tetap hati-hati, jaga kondisi badan, jaga kondisi kendaraan, agar sampai di kampung halaman dengan selamat, bertemu dengan keluarga, untuk merayakan libur Nataru. Baik teman-teman masri.id, jangan lupa teman-teman di-like, di-komen, di-subscribe. Teman-teman tinggalkan jejak di sini, mudik enggak? Kalau mudik kemana? Nah, let's go. Terima kasih. Jangan lupa di-like. Sampai jumpa di video vlog-vlog saya berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.